Bab 58. Kesal. Keesokan paginya, Safira yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya tampak masuk ke ruang makan. Leo bangun lebih awal dari biasanya karena ingin menunggu Safira keluar dari kamar. Lantaran Safira tidak mau berbagi kamar dengannya, akhirnya Leo terpaksa tidur di kamar tamu sendirian. Pagi itu Leo melihat kedua mata Safira tampak bengkak karena sehabis menangis kesal semalaman akibat ulahnya. Leo merasa bersalah dan ia ingin meminta maaf pada Safira yang mengacuhkan dirinya begitu saja. Leo segera bangkit dari kursi yang ia duduki di ruang makan itu untuk mendekati Safira. "Sayang, aku minta maaf karena semalam aku..." "Huria," seru Safira memanggil pelayan setia di rumah itu serta mengacuhkan Leo yang sedang bicara dengannya. "Lia Nona," sahut Huria datang menghampiri. "Apa bekal makanku sudah disiapkan?" tanya Safira. "Sudah Nona," sahut Huria. "Saya akan mengambilkannya," sambung Huria lagi. Leo menatap wajah Safira yang masih tampak cemberut pagi itu. Ia bingung karena Safira meminta bekal makanan kepada Huria. "Bekal makanan apa maksudmu?" tanya Leo, namun lagi-lagi Safira hanya diam dan mengacuhkannya. Lalu Huria datang dengan membawa kotak makanan dan memberikannya kepada Safira. "Ini Nona. Saya sudah siapkan cemilan sehat untuk Anda kalau Anda lapar di sekolah," kata Huria. "Terima kasih ya," ucap Safira tersenyum pada Huria. Huria pun hendak bergegas pergi, namun Leo menarik lengannya. "Kau mengacuhkanku?" kata Leo bertanya pada Safira. "Tidak," sahut Safira. "Lalu kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku tadi?" tanya Leo lagi. "Karena aku tidak ingin bicara apapun denganmu. Dasar pengingkar janji." Sahut Safira menarik lengannya dari genggaman Leo kemudian pergi begitu saja sambil membawa kotak makanan yang diberikan Huria kepadanya. Leo sangat dongkol disikapi seperti itu oleh Safira, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa lantaran semua yang terjadi memang karenalah dirinya yang tak sengaja melupakan janji yang seharusnya ia tepati semalam. Ditambah lagi kondisi Safira yang tengah mengandung buah cintanya sehingga Leo tidak bisa melampiaskan kekesalannya pagi itu. Mia dan Gustav yang baru saja masuk ke ruang makan untuk sarapan, sempat melihat aksi menantunya kepada putra sematawayangnya itu. Mereka hanya tersenyum saja bahkan mengejek Leo dengan sindiran-sindiran yang mereka ucapkan. Makanya jangan terlalu banyak mengobrol janji pada wanita. Apalagi pada ibu hamil, ya kelar semuanya," sindir Gustav sembari meraih secangkir kopi untuknya. "Ibu hamil kok dilawan, sudah pasti kalah," sindir Mia sembari meraih selembar roti di atas meja. Leo hanya diam menerima sindiran-sindiran dari kedua orang tuanya. Ia tak mau menanggapi ocehan kedua orang tuanya itu yang hanya menambah kekesalannya saja. Di ruang kantornya Leo mengirimkan pesan bertuliskan ungkapan kata maaf kepada Safira, namun dari semua pesan yang ia kirimkan tak satu pun mendapatkan balasan dari istrinya tersebut. Sialan. Beraninya dia mengacuhkan aku seperti ini," umpat Leo kesal sembari membanting ponselnya di atas meja. Leo lantas memijat-mijat kepalanya yang terasa sakit lantaran memikirkan cara untuk membujuk ibu hamil yang sedang ngambek kepadanya. "Tok, tok, tok, masuk," seru Leo. Reno masuk ke dalam dan melihat pimpinan perusahaannya itu tampak frustasi. "Ada apa?" tanya Leo. "Saya ingin memberikan file hasil rapat kemarin, Tuan,"
kata Reno letakkan saja di atas meja. Kata Leo tanpa mengalihkan pandangannya kepada Reno yang sedang menatapnya kebingungan. Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Saya lihat sepertinya Tuan sedang ada masalah, tanya Reno. Leo lantas menghela nafas panjang dan menoleh kepada Reno yang masih berdiri di seberang meja kerjanya. Safira ngambek, kata Leo. Apa? Ucap Reno terperanjat saat mendengarnya. Semalam aku lupa dengan janjiku untuk menemaninya, jadi dia marah padaku. Bahkan semalam dia tidak mau berbagi kamar denganku, kata Leo tak tahu harus berkeluh kesah pada siapa lagi selain pada Reno yang senantiasa berada di dekatnya. Blurak. Leo dan Reno kaget ketika pintu ruangan itu terbuka lebar akibat ditendang Roy dan Edward yang kebetulan ingin bertemu dengannya siang itu. Kami punya 1000 cara untuk membantumu, Leo. Hahaha, seru Roy dan Edward serentak. Kenapa mereka muncul di saat aku sedang sakit kepala? Bikin kesal saja. Gerutu Leo sengit melirik kedua sahabatnya itu. Tuan, saya pamit dulu. Ucap Reno langsung undur diri dari ruangan itu. Katakan pada Cindy agar membuatkan kopi untuk mereka. Perintah Leo pada Reno. Baik Tuan, sahut Reno. Roy dan Edward duduk dengan santai di sofa. Leo pun ikut duduk bersama mereka walaupun sebenarnya ia merasa agak malas untuk meladeni tingkah konyol yang sering mereka lakukan. Aku dengar dari James, katanya sebentar lagi kau akan jadi ayah. Kata Roy pada Leo. Sahut Leo hanya mendeham saja. Wah, ternyata kau benar-benar sudah sembuh ya sekarang. Bahkan bukan hanya sembuh, kau juga sudah berhasil menjadi pria sejati. Kata Edward. Aku memang pria sejati. Kau pikir aku ini banci? Apal, seru Leo kesal. Banci juga bisa menghamili wanita loh. Seru Edward lagi. Lalu apa masalahmu? Katakan pada kami. Kami akan membantumu menyelesaikannya. Tanya Roy. Tidak terlalu berat, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Sahut Leo. Cih, wajahmu terlihat sangat frustasi begitu masih saja menolak bantuan kami. Dasar. Gerutu Roy. Ayolah, ceritakan semuanya. Seru Edward memaksa Leo. Hingga akhirnya Leo pun menceritakan masalah yang sedang ia hadapi kepada kedua sahabatnya itu. Hahaha, serius? Kau tidak diizinkan masuk ke kamar semalam? Gelak tawa Edward dan Roy membuat telinga Lu pengang serta dongkol saat mendengarnya. Menyebalkan sekali, gerutu Leo kesal ditertawakan. Menyedihkan sekali kau. Seru Edward terus menertawakannya. Bukankah kau yang paling menyedihkan? Mengejar Jessica saja sampai sekarang kau tidak bisa mendapatkannya, kata Leo membalas Edward. Hei, ucapanmu menyinggungku. Pekik Edward kesal. Kau juga menyinggungku, bodoh. Pekik Leo membalas Edward. Awas saja kalau nanti aku sudah mendapatkan Jessica, aku tidak akan mengundangmu ke acara pernikahanku, gerutu Edward kesal pada Leo. Aku juga tidak mau datang. Sahut Leo. Kalian berdua ini selalu saja bertengkar. Ucap Roy pada Leo dan Edward. Leo dan Edward saling memalingkan muka mereka berdua. Hei Leo, solusi untuk masalahmu itu sangat mudah, kata Roy. Bagaimana caranya kalau kau punya solusinya? Tanya Leo. Wanita itu suka akan keromantisan. Kalau kau ingin Safira memaafkanmu, kau harus membeli bunga serta perhiasan mahal yang bisa menyenangkan hatinya, kata Roy. Hei,
Safira itu masih terhitung masih remaja. Kau pikir dia akan terharu jika diberikan hadiah perhiasan, kata Edward. Mendengar ucapan Edward barusan, Leo lantas teringat akan reaksi Safira yang tampak biasa saja ketika mendapat hadiah perhiasan darinya, karena Leo sudah sering kali memberikannya. Edward benar. Aku sudah sering memberikannya perhiasan mahal, jadi menurutku dia tidak akan tersentuh jika aku lagi-lagi memberikan hadiah seperti itu untuknya, kata Leo. Sebentar, kata Roy kemudian meraih ponselnya dan sibuk mengusap layar ponselnya tersebut dengan raut wajah yang serius. 5 menit kemudian, "Nah, El," seru Roy membuat Leo dan Edward kaget. "Ngagetin tahu." "El," pekik Edward kesal pada Roy. "Cih, begitu saja kaget?" gerutu Roy melirik Edward yang duduk bersebelahan dengannya. "Ada apa?" tanya Leo pada Roy. "Aku sudah mendapatkan cara untuk membuat Safira bahagia dan dia pasti mau memaafkanmu," kata Roy dengan wajah sumringah. Roy pun berbisik di telinga Leo mengatakan semua ide yang ia dapatkan dari Mbah Google. "Bagaimana menurutmu? Eldeku sangat brilian kan?" kata Roy pada Leo. "Apa kau yakin itu ide yang bagus?" tanya Leo meragukannya. "Tentu saja, karena wanita yang sedang hamil pasti akan terharu jika mendapatkan hadiah seperti itu dari suaminya. Dia akan menganggap bahwa suaminya sangat perhatian kepadanya dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya," kata Roy. Leo tampak berpikir sejenak untuk mengikuti ide yang diberikan Roy kepadanya untuk meluluhkan hati Safira agar mau memaafkan dirinya. Sementara itu Edward yang tidak tahu menahu mengenai ide itu lantas penasaran dan menanyakannya pada Roy. "Memangnya hadiah apa?" tanya Edward. "Kalau kau ingin tahu, kau harus berhasil menghamili Jessica dulu," seru Roy. "Kau meledekku? Hah? Bagaimana mungkin aku bisa menghamilinya, sementara dia saja sudah 1000 kali menolak cintaku mentah-mentah," pekik Edward sembari mencekik leher Roy. "Hei, itu masalahmu. Siapa suruh kau menjadi pria yang lemah di hadapan Jessica?" "El," pekik Roy membalas cekikan Edward dengan mencekik lehernya, sementara Leo tak memperdulikan apa yang sedang dilakukan kedua sahabatnya itu. Ia memikirkan hadiah yang akan ia beli untuk ia berikan kepada Safira nanti.